Pertemuan antara artis kontroversial Nikita Mirzani dengan Julia Perez atau Jupe di media sosial yang berujung pada laporan Nikita juga asisten pribadi Julia Perez ke pihak berwajib mulai memasuki babak baru. Tiba-tiba saja, publik dikejutkan dengan permohonan maaf Julia Perez di akun pribadinya pada Minggu sore kemarin. Dalam postingannya, Jupe menulis, "Saya salah melakukan tindakan terhadap Nikita. Mohon maaf, seharusnya saya memeluk dua-duanya dan mencari jalan keluar tanpa harus men-tweet kata-kata yang tidak pantas. Terima kasih." Lalu bagaimana Nikita menanggapi permohonan maaf Jupe? Benarkah jika Nikita telah menutup pintu maaf untuk Jupe karena terlanjur sakit hati? Benarkah karena imbas dari celotehan Jupe di media sosial beberapa hari lalu, Nikita gagal dipercaya membintangi sebuah produk iklan? Oh, Niki belum lihat. Lagi kalau dia mau minta maaf secara media lah. Kalau minta maaf yang Niki mau, dia harus panggil media. Dia harus meluruskan bahwa dia tidak ada di TKP. Kedua, dia harus meminta maaf karena dia udah maki-maki Niki di media sosial. Si Jupe itu tidak ada di TKP pertama. Kedua, dia menganggap dirinya tuh tahu kejadian yang sebenarnya. Ketiga, dia sudah memfitnah Niki di sosial media yang orang bisa konsumsi. Keempat, gara-gara dia, Niki harusnya dapat kerjaan brand ambassador, jadi mikir-mikir lagi. Gitu. Makanya Niki mau dia memperbaiki semuanya. Dia yang sudah mulai, dia harus akhirin gitu. Tergantung Julia Pereznya. Kalau dia minta maafnya nggak fake, nggak palsu, dicabut. Masih kalau Niki orangnya cinta damai, Niki tuh nggak suka menabur kebencian. Tapi kalau orang minta maafnya nggak dari hati, ngapain? Saya sebagai dia yang lagi kerja sama saya ngerasa bahwa ada sebuah ketidakadilan gitu loh. Loh, kenapa asisten saya yang dipukul? Makanya saya curahkan langsung ke Twitter gitu. Memanasnya hubungan Nikita Mirzani dengan Julia Perez berawal dari aduan asisten Jupe bernama Lucky yang mengaku dipukul oleh seorang laki-laki yang diduga teman dekat Nikita Mirzani di sebuah tempat hiburan malam. Melihat luka di kepala asistennya itu, sontak membuat Jupe naik pitam dan langsung menuliskan kekesalannya di media sosial. Kabarnya, celotehan Jupe ini membuat Nikita berang hingga melaporkan Jupe ke pihak berwajib. Banyak yang menduga jika perseteruan ini dipicu dari persoalan Jupe yang mencampuri hubungan Nikita dengan suami Nafa Urbah Zekli. Benarkah? Ya, enggak sih. 2 minggu lagi. Jadi malam ini klien saya membuat laporan atas terjadinya tindak kekerasan terjadi tadi malam di salah satu tempat hiburan yang mengakibatkan luka-luka pada kepala klien. Sisi Nikitanya. Pada kejadian ada nih. Teman untuk saat ini yang kita laporkan adalah teman Nikita dan beserta dengan Nikita. Kalau kasus itu berbeda ya, kalau menurut saya berbeda, ya itu berbeda kasusnya. Itu saudara NM melaporkan saudara JF di Polda Metro Jaya. Kalau ini adalah pemukulan. Saya tidak pernah ada masalah, paling masalahnya lebih ke saya selalu memberikan dia nasihat, lebih ke nasihat. Seperti kemarin kejadian Zekli, kejadian apapun saya selalu memberikan dia nasihat gitu. Tapi dia menganggapnya bahwa ini adalah sebuah serangan. Orang mukul itu pasti ada niat, nggak mungkin ujuk-ujuk mukul gitu kan, aneh. Apalagi yang dipukul asistennya Jupe dan lagi ngobrol sama ini pasti ada sesuatu di balik semua ini. Saya harus cari tahu. Nggak tahu, harusnya dia lebih bijaksana ya. Maksudnya kayak kan dia lebih tua, dia juga katanya berpendidikan, dia juga katanya sekolah di bidang hukum. Tapi kok nge-post, nge-tweet dengan kata-kata seperti itu kan kayak tidak menunjukkan kalau dia lebih pintar dari seorang Nikita Mirzani gitu. Aduh, Niki bingung sih sama Kak Jupe itu. Sebenarnya Niki kasihan sih, tapi dia ngomong kesini beda, ke situ beda, kesini beda, ke situ beda. Ya memang saya sarjana hukum, tapi saya punya style yang berbeda. Kalau gaya saya seperti itu mau gimana? Ya kan?
Yang menarik dari ketegangan yang terjadi antara Jupe dengan Nikita ini adalah keduanya sama-sama pernah menjadi warga binaan di Rutan Pondok Bambu. Namun apa daya, keduanya malah bersih tegang. Di balik konflik panas ini justru terkuak soal kondisi keuangan Jupe yang kabarnya tengah morat-marit. Konon demi membiayai pengobatan atas sakit kanker yang dialami Jupe. Bahkan kabarnya Jupe sempat didatangi debt collector. Dia itu kan sakit ya, Niki tuh prihatin atas kesakitannya dia gitu. Tapi dia selalu mengomentari orang-orang terus gitu. Jadi Niki kayak, kenapa dia tidak konsen aja sama penyakitnya? Kenapa dia nggak konsen aja sama keuangannya? Kenapa harus selalu ikut campur gitu? Buat apa dia bilang kayak gitu kan? Gak apa-apa, emang kemarin saya memang lagi nggak ada duit, terus kenapa? Lebih baik, ya ini saya kasih tahu ya. Lebih baik menjadi artis yang jujur, yang apa adanya, bilang nggak punya duit ya nggak punya duit, daripada menjadi artis sok kaya, tapi hasilnya nggak tahu hasil apa. Itu benar, saya didatengin debt collector ke rumah saya karena saya telat 20 hari. Sementara saya tahu peraturan bahwa dalam kalau kita leasing itu 3 bulan dan harus persetujuan kita dulu, tanda tangan akan bersedia gitu, barulah heboh. Nggak juga sepi job, banyak tawaran. Saya nggak pernah bilang saya sepi job saya banyak banget, justru saya yang nolaknya karena saya lagi pengobatan. Uang yang saya dapat ini ya cukup untuk bayar cicilan gitu, untuk hidup sehari-hari. Tidak seperti hidup saya kayak dulu gitu. Apa yang membuat Dea Mirela harus kembali memilih menjadi janda? Dan seperti apa wajah tampan Baby Arsya, putra Ashanti dan Anang Hermansyah yang lahir tepat di Hari Sumpah Pemuda? Saksikan selanjutnya hanya di Was Was.